Polisi menangkap 3 orang pelaku pembunuhan di sebuah rumah kontrakan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Adapun yang ditangkap adalah Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin. Diketahui para tersangka ini membuat Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan Riswandi tewas diduga diracun. Namun, setelah diusut pihak kepolisian, ternyata terkuak peristiwa pembunuhan berantai yang diduga dilakukan Wawon CS. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran pada hari Kamis, 19 Januari 2023, mengungkapkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan sejak pagi tadi, tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur. Tim ke Cianjur bersama tim kedokteran forensik bersama Apsifor dan tim Labfor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Dia menerangkan, penyidik bersama tim ahli interkolaborasi menggali sejumlah lubang di daerah Cianjur, Jawa Barat. Lubang pertama terletak di samping rumah Solihin alias Duloh. Hasilnya, ditemuan kerangka anak kecil diduga berinisial B. Sementara itu, pada lubang kedua terdapat 2 kerangkang manusia diduga atas nama Noneng dan Wiwit. Sedangkan, lubang ketiga terdapat kerangka tulang yang diduga bernama Farida. Fadil menyebut, 1 korban lagi dikubur di daerah Garut, Jawa Barat. Namun, saat ini masih dalam proses pencarian. Jadi kalau kita lihat berarti 8, di Garut ada 1 orang dikuburkan setelah sebelumnya dibuang ke laut. Jadi dia menjadi korban untuk menghilangkan jejak dibuang ke laut lalu ditemukan oleh masyarakat lalu kemudian dikuburkan secara wajar, ujar dia. Fadil juga menerangkan, identitas-identitas berdasarkan pengakuan dari ketiga tersangka. Tentunya, perlu pembuktian lebih lanjut. Penyidik dan tim ahli interkolaborasi akan melakukan proses identifikasi jenazah baik secara primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan. Tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka, ucap dia. Dikutip dari detik.com, berikut video fakta horor serial killer pembunuh 1 keluarga di Bekasi. Bahwa muntahan tersebut mengandung pestisida yang sangat beracun. Aldicard itu adalah sebuah larutan pestisida, masuk dalam kategori pestisida yang sangat berbahaya, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Nah, ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua. Dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka
melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Kenapa ketiga korban ini dihilangkan nyawanya? Ternyata mereka mengetahui kalau para tersangka ini melakukan pembunuhan lain. Ini ada potensi. Jadi secara saintifik, kenapa mereka dibunuh? Karena ada potensi kejahatannya terbuka. Dari situlah kemudian penyidik melakukan pendalaman, hasil pemeriksaan para tersangka mengakui memang pernah melakukan kejahatan sebelumnya dengan modus operandi yang sama. Tadi Pak Ibrahim